Guys, kembali lagi bersama Kak Edi di Babisik Channel ya. Belajar biologi semakin asik ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas yang namanya materi tentang sistem gerak ya, yaitu tentang mekanisme kerja otot ya. Mekanisme kerja otot ini merupakan salah satu materi yang kakak bilang sih hot ya, atau susah. Kenapa dibilang susah materinya kak? Karena nanti bahkan sampai keluar soal UTBK pun itu masih banyak yang belum paham tentang bagaimana sih sebenarnya proses mekanisme kerja otot gitu ya. Oke, makanya kamu harus pantengin banget nih ya akun kakak, biar kamu tuh nggak selalu ketinggalan, biar kamu selalu update tentang video-video terbaru dari kakak ya. Nah, sebelum dimulai ya, ada baiknya kalian semua untuk selalu klik tombol like dan tombol subscribe, terutama yang belum subscribe ya. Langsung aja diklik tombol subscribe-nya, dan biar kalian nggak pernah ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Kak Edi, maka jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya ya. Nah, cukup dulu ya. Nah, banyak yang belum ini nih, udah nggak sabaran belajar tentang mekanisme kerja otot. Nah, seperti yang kamu lihat di sana, ini ada yang namanya gambar apa nih ya? Ini gambar tangan ya. Nah, gede banget ya ototnya ya. Ini ototnya, ini otot binaragawan kali ya, gede banget nih ototnya. Ini otot lengan. Yang jendol ini kan otot ya. Kalau kita bilang sih daging kali ya. Ada daging, ada tulang. Yang hitam ini tulang ya kan. Ini adalah otot. Otot itu kalau dibuka ada banyak berkas-berkas serabut otot. Udah. Di dalam berkas-berkas serabut otot itu nanti akan mengandung yang namanya bagian luarnya ada nukleus, bukan bagian luar sih, bagian luarnya, tapi lebih ke arah yaitu merupakan bagian dari ototnya. Nanti otot punya nukleus atau inti sel gitu ya. Kemudian yang namanya myofibril itu merupakan bagian dari serabut-serabut otot. Kakak ulang, otot di dalamnya ada apa? Di dalam otot ada namanya serabut otot. Serabut otot banyak mengandung yang namanya nukleus. Kemudian satunya itu kalau dibelah lagi serabut-serabut otot masih ada banyak kecil-kecil lagi. Namanya siapa? Namanya adalah myofibril gitu ya. Nah, di dalam myofibril ini ada banyak yang namanya unit-unit sarkomer. Coba lihat pada bagian ini. Nah, myofibril ini kalau dibuka lagi satu gini, satu potongannya gini namanya sarkomer. Makanya kalau dibilang nih, sarkomer adalah unit terkecil dari si otot. Nanti dalam sarkomer itu masih ada lagi dalamnya gitu ya. Sarkomer itu ada suatu struktur lagi yang jelas dan harus kita bahas lagi ya. Kenapa kita harus bahas ini dulu ya? Karena kalau kalian nggak tahu struktur dari si otot itu, struktur dari sarkomer itu ya, gimana kamu ingin paham tentang proses mekanisme kerja otot, harus paham dulu latar belakangnya dong, ya kan? Nah, sarkomer itu dia dari sini ya, ini ada dua ya. Dari sini ke sini itu sarkomer. Kalau dibuka itu gini nih. Nah, ini ada garis Z, ini garis Z pembatasnya. Jadi satu sarkomer itu di pinggir-pinggirnya itu ada garis Z, oke? Ini gambar lewat mikroskop, di mikroskop yang paling elektron ya. Kalau ini udah modifikasi, alias sudah diperbesar dan diperjelas dengan kata-katanya ya. Oke, coba kamu lihat di sini. Nah, di sini ada merupakan bagian yang udah jelas tadi, ini kalau diperbesar jadi kayak gini. Ingat yang namanya otot, dia punya dua filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal, coba lihat ini garisnya cuma satu garis, makanya namanya filamen tipis atau aktin. Yang tebal warna biru, kenapa tebal ya? Karena tebal, coba lihat gambarnya, tebal ya. Dibandingkan warna hitam cuma segaris, ini dua garis, kemudian ada bla bla blanya itu ya. Nah, itu namanya adalah filamen tebal ya. Nama lainnya adalah miosin gitu ya. Nama lainnya adalah miosin. Nah, ada apa aja Kak di dalam dari si ini, satu sarkomer ini? Ada banyak ya. Ada namanya garis Z. Garis Z yang tadi ya, garis Z adalah pembatas dari satu unit sarkomer. Satu unit sarkomer dibatasi oleh garis Z. Segini ini namanya sarkomer. Satu unit sarkomer. Ini dibatasi oleh garis Z. Udah? Di dalamnya ada tebal sama tipis, paham ya? Tebal tipis sudah paham. Kemudian ada lagi namanya pita, pita I. Pita I ini merupakan bagian pita yang hanya berisikan filamen
tipis atau aktin. Coba lihat, ini nggak ada sini, cuma aktin doang, yang tipis doang kan, cuma ada aktin. Kalau pita A ini merupakan bagian yang gelap atau kita bilangnya tumpang tindih antara aktin dan miosin. Ada dua-duanya, ada aktin, ada miosin, aktin, miosin gitu ya. Kemudian ada zona atau garis M. M itu merupakan bagian pusat dari sarkomer atau tengah-tengah dari sarkomer, namanya M. Zona H merupakan zona bagian tengah yang nanti terjadi proses kontraksi ya. Oke, udah paham ya? Kalau belum paham nanti tinggal di back aja. Sekarang kita masuk ke tahap 2 atau tahap selanjutnya ya. Oke. Ini sebenarnya kakak bahas cuma sedikit aja, cuman takutnya nanti kamu ada yang belum paham tentang prosesnya. Jadi yang namanya aktin tadi, aktin ini aktin ya, ini struktur aktin nih, bukan miosin. Aktin itu di dalamnya ada banyak ya. Di dalamnya aktin itu ada struktur-strukturnya lagi. Yang warna biru ini namanya troponin. Yang warna biru mengikat ini, yang gini-gini tuh, ini namanya tropomiosin. Lihat aja, ini panahnya, garisnya tuh loh, tropomiosin. Ini situsnya, situs aktinnya yang nanti berikatan. Nanti ketika ada namanya Ca2+, nempel pada bagian troponin, ya kan? Ca2+ troponin ditempeli sama Ca2+, menyebabkan struktur dari si tropomiosin ini, struktur troponin maupun tropomiosin berubah, sehingga nanti terbentuk zona atau situs pengikatan. Nah, di sini ada situsnya kebuka, sehingga ditarik sama yang namanya miosin. Ditarik menuju ke tengah gitu ya. Itu konsepnya gitu aja. Jadi konsepnya itu ada Ca2+ nempel pada bagian troponin, sehingga struktur tropomiosin dan struktur troponin serta semuanya menyebabkan berubah, sehingga nanti situs aktinnya kebuka. Ini cuma pengantar doang, nanti lebih detailnya di belakang ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kamu harus paham dulu si aktin itu ada apa aja gitu ya. Oke, kita masuk yang tahap selanjutnya. Nah, ini merupakan tahapan mekanisme kerja otot. Mekanisme kerja otot dimulai dari yang namanya kepala miosin ya. Kepala miosin mengalami hidrolisis ATP. Sebenarnya ini bukan awal banget sih. Yang awal tadi itu yang kakak jelasin tadi. Adanya ion Ca2+. Ini sebenarnya awalnya itu bukan itu. Awalnya itu ini. Adanya rangsangan menyebabkan senyawa yang bernama asetilkolin membawa Ca2+. Ca2+ tadi itu masuk dan berikatan dengan bagian yang hitam ini, tapi siapa tadi hitam? Troponin. Ca2+ menempel pada bagian troponin sehingga menyebabkan struktur tropomiosin dan struktur troponin dan tropomiosin berubah. Selain itu baru terjadi yang namanya hidrolisis ATP atau pembongkaran ATP. ATP 3 fosfat dibongkar menjadi ADP dan P. DP 2 fosfat dan P 1 fosfat. 2 tambah 1 3. Jadi dia dibongkar. ATP dibongkar menjadi ADP dan P. Karena ada energi tadi, maka menyebabkan, dan situsnya sudah kebuka juga, maka menggerakkan yang namanya kepala miosin. Kepala miosin berikatan dengan aktin karena situsnya udah kebuka. Kenapa kebuka? Karena ada rangsangan dari Ca2+, strukturnya berubah, struktur si aktinnya. Kenapa bisa berikatan juga? Karena ada masuk ion fosfat ya. Jadi nanti ion fosfatnya akan merangsang proses pengikatan antara aktin dan miosin. Ini kepala miosin. Jadi yang punya kepala itu siapa? Miosin. Ini yang warna biru adalah miosin, yang warna merah aktin. Kepala dari si miosin ini nempel pada bagian situs yang tadi udah aktif, diikat. Kalau udah diikat, mereka berikatan, kemudian gimana? Mereka bergerak mendekati zona M atau zonanya itu udah kita bahas tadi ya, bagian tengah-tengah sarkomer, mendekat ke tengah. Jadi prosesnya itu gini. Ini dia. Ini ada yang dari kanan, ini dari kiri, mendekat. Gini, ya mendekat. Gitu ya. Jadi konsepnya itu kalau lagi kontraksi maka dia berarti mengalami pemendekan otot. Nah, nanti kalau dia ATP-nya udah habis atau kadar konsentrasi ion Ca2+-nya juga udah habis, maka otomatis kepala miosin ini akan bergerak mundur atau lepas dari situs pengikatan yang tadi ya. Gitu konsepnya ya. Jadi kalau belum paham, ini kan gambarnya ya. Kalau belum paham, coba lihat yang namanya urutan yang udah kakak buatin. Ini simpel dan kakak yakin kamu paham, lebih bisa cepat paham kalau pakai beginian. Itu versi gambarnya, ini versi dari
kata-katanya. Pertama, ada yang namanya rangsangan. Kenapa kamu bergerak ya? Karena ada rangsangan, ya nggak? Rangsangan tadi itu menyebabkan senyawa berupa senyawa penghantar ya, berupa neurotransmitter, pelajaran kelas 11 ya. Kamu belum, ini sistem saraf neurotransmitter yang bernama asetilkolin. Asetilkolin ini akan membebaskan ion Ca2+. Yang tadi ya kakak bilang ya, ion CO2+. Ion Ca2+-nya nempel pada bagian troponin. Ingat lagi gambarnya nih. Ca2+-nya nempel pada bagian troponin. Kemudian, struktur troponin dan tropomiosin berubah. Sehingga gimana? Situs pengikatan antara aktin dan miosin terbuka. Kalau pengikatannya udah terbuka, maka mereka bisa berikatan, alias situsnya itu welcome gitu ya. Silakan kalian berikatan gitu. Bukan terbuka lepas, tapi dalam artian welcome, silakan kalian berpasangan, seperti itu. Baru diikuti dengan proses hidrolisis ATP menjadi ADP dan fosfat. Gitu kan? Ini tadi ada ATP-nya dibongkar menjadi ADP plus P. Kemudian P bebasnya atau fosfat bebas tadi ini mengaktifkan miosin. Miosinnya dibangunin. Hai miosin, bangun gitu kan ya. Kalau udah bangun miosinnya, maka terbentuklah aktomiosin. Apa aktomiosin? Aktomiosin adalah ini, pengikatan antara aktin dan miosin. Aktomiosin adalah suatu struktur di mana terbentuk pengikatan antara aktin dan miosin. Itu aktomiosin artinya. Kalau udah terbentuk aktomiosin, maka nanti kemana dia? Ketika nanti sudah terbentuk aktomiosin, ya, terbentuk aktomiosin. Ketika terbentuk aktomiosin, apa yang terjadi? Maka nanti akan bergerak ke tengah sarkomer. Nih, dia akan bergerak mendekati zona M, bergerak ke arah sebelah kiri. Tadi ya udah kakak jelasin ya. Nah, baru nanti selanjutnya apa? Ketika kadar ion Ca2+ turun dan energinya udah habis, fosfatnya udah habis ya. Nanti gimana? Akan masuk tahapan relaksasi atau istirahat, alias kepala miosin nanti akan lepas dari aktin ini kan tadi yang ini. Kalau ATP-nya itu udah habis, ion Ca2+-nya kadar